Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Lingkungan dan Penyihatan. Kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan limbah domestik, khususnya IPA komunal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan, maka kita akan belajar dulu mengenai karakteristik air limbah. Nah, karakteristik air limbah ini dibedakan dari sumbernya. Berasal sumbernya itu ada air limbah domestik, ada air limbah industri, dan ada infiltrasi dan juga ada storm water. Nah, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas mandi, cuci, kemudian kantin, dan MCK, dari aktivitas MCK, dan mungkin dapur dari pemukiman. MCK maksudnya di sini adalah MCK dari pemukiman, komersil atau fasilitas umum. Berupa biasanya kita kenal istilah dengan black water dan grey water. Untuk black water itu biasanya dari toilet ya, yang biasanya limbah yang dihasilkan dari aktivitas toilet seperti limbah tinja, seperti itu istilahnya black water. Sedangkan grey water biasanya dari aktivitas mandi, kemudian dari aktivitas dapur dan kemudian cuci, itu masuk ke istilah grey water. Limbah yang dihasilkan istilahnya grey water. Kalau black water itu adalah dari aktivitas toilet seperti limbah tinja. Kemudian air limbah industri. Air limbah industri ini dihasilkan dari aktivitas industri. Kemudian infiltrasi adalah air limbah yang dihasilkan dari adanya kebocoran. Jadi misalkan di situ ada kebocoran pipa air bersih atau kebocoran pipa dan sebagainya, atau kemudian masuknya air hujan ke pipa sistem penyaluran air limbah. Nah, itu infiltrasi yang masuk ke situ digolongkan sebagai air limbah. Nah, kemudian storm water adalah air limbah yang berasal dari limpasan air hujan atau salju. Jadi misalkan ada limpasan air hujan atau salju yang di dalamnya terkena polutan, air hujan itu melintasi suatu area yang pastinya area tersebut mungkin ada partikulat atau polutan. Nah, hal itu bisa mencemari air hujan, sehingga air hujan yang berarti suatu area yang di area tersebut misalkan ada partikulat tertentu dan itu mencemari air hujan tersebut, maka itu digolongkan sebagai storm water dan digolongkan sebagai air limbah. Nah, masing-masing air limbah dari masing-masing sumber ini memiliki karakteristik berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika kita mendesain suatu pengolahan air limbah, maka kita juga harus memperhatikan sumbernya dari mana, kemudian karakteristiknya air limbah itu seperti apa. Misalkan kalau air limbah domestik, ya otomatis karakteristiknya hampir karakteristiknya dihasilkan dari organik BOD, COD dan sebagainya. Mungkin ya ada las dan sebagainya seperti itu, karena kan aktivitas MCK dan dapur, jadi pasti dalamnya ada BOD, COD, ada istilahnya ada zat organik, ada lasnya. Las ini dari aktivitas misalnya dapur, dari sabun cuci piring, kemudian dari sabun mandi dan juga sabun cuci untuk atau kita kenal dengan deterjen. Kemudian zat organik dari tinja dan sebagainya. Kemudian mungkin dapur ada lemaknya ya, mengandung lemak, atau kita istilahnya dengan karena di situ ada pasti sisa-sisa makanan
mengandung minyak atau lemak seperti itu. Oil and grease istilahnya dalam bahasa Inggris. Kemudian karena ini adalah aktivitas dari aktivitas toilet, pasti di dalamnya juga terdapat mikroorganisme, khususnya tinja ini banyak mikroorganismenya, banyak E. coli-nya, maka kita juga harus menganalisa kadar E. coli-nya seperti apa ketika kita akan merancang atau mendesain suatu pengolahan air limbah, yang mana dalam pengolahan tersebut juga harus mampu menghilangkan dari polutan dari mikroorganisme tersebut. Nah, kemudian di sini ada limbah industri. Nah, karakteristiknya pasti berbeda dengan limbah domestik. Bisa jadi dalam air limbah industri ini terdapat logam berat, atau mungkin terdapat pencemar bahan kimiawi seperti itu. Nah, ketika kita mendesain atau merancang air limbah industri, pasti juga mungkin desain kita akan sedikit berbeda, tergantung dari karakteristik air limbah tersebut. Nah, karakteristik air limbah tersebut dapat dilihat dari misal kita melakukan tes langsung pada air limbahnya, dan juga bisa kita lihat dari prosesnya. Jadi prosesnya itu di aktivitas industri tersebut apa saja yang bisa menghasilkan air limbah. Dengan infiltrasi dengan stormwater, otomatis karakteristiknya mungkin bisa jadi lebih nilai karakteristiknya lebih baik ya daripada air limbah domestik maupun groundwater, karena infiltrasi atau stormwater biasanya dari air hujan seperti itu, yang tercampur dengan polutan-polutan yang dilewati ketika di suatu area yang dilewatinya. Nah, biasanya ini diperhitungkan dalam ESPA maupun EPA sekitar 10%, dianggap 10% dari air limbah yang kita desain seperti itu. Nah, infiltrasi ini biasanya dianggap air limbah misalkan di sela-sela manhole itu pertemuan antar pipa, itu masih ada celah-celah yang mungkin air hujan itu masuk. Nah, besarnya infiltrasi ataupun stormwater itu diperhitungkan di sana. Untuk sistem yang tertutup, maka infiltrasinya itu sekitar 10%. Sedangkan stormwater itu tergantung ini ya, nilai Q-nya itu tergantung kasaran manning, tergantung dari tata guna lahan, tergantung dari curah hujan di suatu wilayah ya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk stormwater ini biasanya dilakukan pengolahan biasanya untuk pemanfaatan air hujan. Jadi misalkan ada limpasan air hujan yang melalui suatu area, misalkan akan dimanfaatkan lagi sebagai air bersih, maka kita perlu tahu karakteristiknya sehingga kita dapat menentukan sistem pengolahan apa yang perlu kita desain agar stormwater ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai air bersih. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah metode pengolahan air limbah, begitu. Nah, air limbah ini ada beberapa pengolahan ya. Pertama pengolahan fisik, kedua pengolahan kimiawi, kemudian pengolahan biologis. Satu lagi pengolahan lumpur. Pengolahan fisik itu adalah proses pengolahan limbah yang memanfaatkan hukum fisika, artinya pemisahan partikulat itu dengan sifat fisikanya seperti itu. Contohnya unit pengolahan penyaringan, pengaduan lambat, kemudian sedimentasi. Penyaringan ini misalkan ada kotoran-kotoran atau apa, perlu ada bar screen seperti itu. Nah, itu prinsipnya itu masuk ke dalam pengolahan fisik. Kemudian pengadukan lambat, yang mana pengadukan lambat ini akan proses pembentukan vlog ya. Pembentukan vlog ini jadi memperbesar vlog dengan melalui tumbukan
mengadakan tumbukan. Nah seperti itu, maka itu masuk pengaruh lambat itu masuk ke pengolahan fisik. Kemudian sedimentasi ini proses pengendapan suatu vlog ataupun suatu polutan agar dia mengendap dan terpisahkan dari zat cairnya, seperti itu. Nah kalau sedimentasi ini prosesnya juga sama, jadi menggunakan dipengaruhi sistem gravitasi. Jadi ini masuk pengolahan fisik karena memanfaatkan hukum fisika. Kemudian pengolahan kimia ini proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan reaksi kimia, misalnya koagulasi. Nah koagulasi ini, kenapa kok koagulasi ini kalau kita pengadukan cepat itu masuk ke dalam pengolahan kimiawi? Karena koagulasi ini menggunakan biasanya bahan kimia atau proses kimia, ada reaksi kimia di dalam proses koagulasi. Meskipun di dalamnya juga ada memanfaatkan hukum-hukum fisika, ada proses pengadukannya, tapi di dalamnya terdapat proses reaksi kimia. Oleh karena itu koagulasi digolongkan ke dalam pengolahan kimiawi. Kemudian ada presipitasi. Nah presipitasi itu masuk ke pengolahan kimia karena memang di dalamnya kan kita memanfaatkan suatu reaksi kimia, pengendapan dengan mereaksikan dengan dua zat yang membentuk suatu zat baru yang misalkan liquid dengan liquid, suatu zat cair dengan zat cair direaksikan, kemudian akan menghasilkan padatan dan cairan. Nah itu konsep dari presipitasi, di dalamnya ada reaksi kimia ya, gitu. Kemudian pengolahan biologis, proses pengolahan limbah yang menggunakan organisme, misalkan anaerob ABR, anaerobic bioreaktor. Jadi menggunakan sistem anaerobik yang mana di situ ada mikroorganisme, bakteri atau bakteri anaerob yang dapat mengolah air limbah tersebut. Atau misalnya kita ada wetland itu makhluk tumbuhan. Nah itu termasuk biologis. Kemudian ada lagi Rigging filter. Nah di dalamnya ada attached growth system ya, ada bakteri yang menempel pada medianya, kemudian mengolah limbah tersebut. Meskipun di sana juga ada filtrasinya, tapi sistem pengolahannya menggunakan sistem attached growth system itu. Atau dalam pengolahan biologis bisa kenal dengan attached growth system sama activated sludge. Attached growth system itu seperti yang saya bilang, ada penumbuhan mikroorganisme pada media, sedangkan activated sludge itu mengaktifkan kembali sludge yang ada, sehingga di dalamnya pada pengolahan air limbahnya ada resirkulasi sludge-nya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui karakteristik dan tipe atau metode pengolahan yang kita inginkan, maka kita perlu menentukan debit air limbah. Debit air limbah ini bisa didapatkan dari debit rata-rata air limbah, misalkan 70-80%, atau kita bisa mengasumsikan dengan 90% dari debit air minum, seperti itu. Yang mana 30-10% itu kita asumsikan bahwa airnya itu mungkin ada terbuang karena evaporasi dan sebagainya. Jadi kita boleh mengasumsikan bahwa air limbah itu 70% dari air minum, atau 80% dari air minum, atau mungkin 90% dari air minum. Atau kita boleh juga mengasumsikan 100% air limbah 100% air minum menjadi air limbah, karena pada umumnya apa yang kita konsumsi itu pasti juga akan air yang kita konsumsi itu pasti juga akan menghasilkan limbah. Tapi umumnya rata-rata kalau kita mendesain suatu pengolahan air limbah itu rata-rata yang umum digunakan adalah 70-80% dari debit air minum. Nah setelah kita tahu
debit rata-rata air limbah, maka kita perlu menentukan debit puncak. Nah, debit puncak ini digunakan untuk apa? Untuk kita harus juga concern atau tahu kapan sih puncaknya dari air limbah tersebut. Nah, maka debit puncak ini ditetapkan dari key average atau rata-rata atau debit air limbah rata-rata dikali faktor peak. Nah, faktor peak ini didapatkan dari mana? Faktor peak ini didapatkan dari ini peaking factor dari ini. Jadi misalkan air limbah rata-ratanya kita tuh berapa, masuk ke dalam netes berapa, maka koefisiennya didapatkan dari sini. Misalkan air limbahnya kita itu 0,01 meter kubik per sekon, maka ini masuk, kita tarik garisnya ke atas. Nah, masuk garis sama range ini, jadi sekitar 3,2an. Nah, faktor peaknya jika misalkan debit rata-ratanya air limbah debit rata-rata air limbah di suatu wilayah itu sekitar 0,01 meter kubik per sekon. Nah, max itu misalkan maksimum. Kalau ini puncak ya, ketika misalnya puncak, nah maksimumnya itu berapa sih? Kira-kira bisa juga diasumsikan sebesar 1,5. Faktor maxnya itu bisa diasumsikan sebesar 1,5. Kalau kipik ini biasanya digunakan untuk mendesain SPAL, sistem penyaluran air limbah, kemudian pengolahan fisik, equalization tank dan sebagainya. Untuk pengolahan biologis biasanya menggunakan key average seperti itu. Kimax ini misalkan kita juga memperhatikan kapan sih terjadinya Kimax, seperti seberapa besar debit maksimum yang bisa dihasilkan dari suatu air limbah. Jadi semuanya ini harus diperhatikan ketika kita mendesain suatu pengolahan air limbah. Nah, selain itu kita juga perlu debit minimum. Nah, kita perlu tahu juga kapan sih debit minimum dari suatu wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi perlu tahu untuk misalkan ada kondisi tertentu, nah kita istilahnya kita juga dalam ketika mendesain itu kita harus memperhatikan banyak faktor. Misalnya minimumnya berapa, peaknya berapa, maxnya berapa. Nah, misalkan kalau min, kita perlu tahu untuk menentukan kecepatan dari air limbah tersebut. Misalkan pada itu digunakan pada SPAL ya, sistem penyaluran air limbah, misalnya kiminnya berapa dari suatu wilayah itu. Nah, karena ada range-nya, jadi Vmin dari debit minimum itu minimal 0,3 meter per sekon. Nah, kita harus mengatur kecepatan dari suatu air limbah itu minimal 0,3 meter per sekon. Sama pada pengolahan air limbah juga seperti itu, minimal V-nya itu 0,3 misalkan pada pipa transmisi pengolahan air limbah. Nah, kalau misalkan Vmin-nya kurang dari itu, maka air limbahnya itu tidak jalan seperti itu. Jadi kita harus merangekan air limbahnya setidaknya mulai kecepatan sekitar 0,3 meter per sekon agar dapat mengalir dengan baik ketika debitnya minimum sekali gitu. Nah, dalam menentukan debit air minum, nah ini ada beberapa kategori kota ya. Misalkan kita pakai asumsi yang mana ketika kita menghitung debit air minum. Misalkan, nah ini adalah jumlah penduduknya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah unit sambungan rumah, misalnya sambungan liter orang per hari. Jadi misalkan di kota metropolitan kita 150 ke atas
untuk debit air bersih, maksudnya debit air bersih per 150 liter per orang per hari ya. Misalkan kita tidak tahu nih di suatu wilayah tersebut berapa sih debit air minumnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan mencari jumlah penduduk tersebut, dan kita lihat apa wilayah tersebut masuk ke kategori kota yang mana, kota metropolitan kah, kota besar kah, kota sedang kah, kota kecil atau desa. Kalau misalnya kota metropolitan, berarti kita mengasumsikan ya untuk unit sambungan rumahnya itu sekitar 150 liter per orang per hari. Maka debit air minumnya jumlah penduduk dikali 150 liter per orang per hari jika misalnya itu kota metropolitan. Baru kemudian debit air limbahnya adalah 80% dari debit air minum itu. Nah, kalau ini kota besar, maka konsumsi air bersihnya per orang per hari sekitar 150 sampai 120, sedang 90 sampai 120, kota kecil 80 sampai 120, desa itu masuk 60 sampai 80. Nah, ini hidran umum. Misalkan di suatu wilayah itu disediakan hidran umum ya. Kemudian faktor hari maksimum. Nah, ini perlu kita ketahui kapan sih hari puncaknya seperti itu. Nah, faktor jam puncaknya itu berapa sih jam puncak konsumsi air bersih yang tertinggi seperti itu. Nah, jumlah sambungan rumah biasanya jumlah jiwa persambungan rumah biasanya kita asumsikan satu rumah itu isinya 5 orang seperti itu, asumsinya seperti itu untuk masing-masing kota. Nah, sisa tekan ini maksudnya kok di sini kan untuk menghitung air bersih ya, bisa untuk menghitung spam atau spam atau IPAM. Nah, biasanya di rumah-rumah itu untuk tiap rumah itu kita setidaknya ketika kita mendesain, maka kita memberikan sisa tekannya 10 meter. Nah, jam operasinya itu kita langsung 24 jam. Volume reservoirnya berapa? Nah, ini sekitar ini range-nya. SR per HU. Nah, ini dari sini SR per HU nya ini, dari SR per HU hidran umum. Tapi di sini karena kita mendesain pengolahan air limbah, maka kita perlu tahu Ki air minumnya itu berapa dari sini, biasanya dari konsumsi unit sambungan rumah dikali jumlah penduduk, kemudian dikali 80%-nya, maka itu air limbahnya. Nah, kita perlu tahu juga tahapan pengolahan air limbah domestik sebelum kita mendesain pengolahan air limbah. Pertama, dalam pengolahan air limbah itu yang pertama adalah primary treatment atau pre-treatment, bertujuan memisahkan padatan dari air secara fisik. Kemudian tahap kedua, pengolahan air limbah dengan menggunakan proses kimia atau biologis. Kemudian pengolahan tahap ketiga, pengolahan jika effluent dari tahap kedua belum memenuhi standar. Jadi ini pengolahan tahap tambahan. Kemudian keempat, pengolahan lumpur yang dihasilkan dari tahap pertama sampai ketiga. Nah, pengolahan tahap 1 ini misalkan bak prasedimentasi bentuknya rektangular terbagi menjadi 4 zona. Jadi misalnya prasedimentasi atau ada yang untuk bak prasedimentasi umumnya bentuknya kotak ya, rektangular. Jadi di dalamnya itu ada zona-zonanya, ada zona inlet, zona pengendapan, zona altai, serta zona lumpur. Zona inlet itu zona yang berfungsi untuk mendisipkan air ke seluruh area bak secara seragam, mengurangi energi kinetik air yang masuk serta untuk melancar transisi dari kecepatan air yang tinggi menjadi kecepatan air yang rendah yang sesuai untuk terjadinya proses pengendapan di zona pengendapan. Biasanya menggunakan perforated baffle. Nah, ini contohnya perforated baffle. Biasa jadi sistemnya itu di inlet tersebut ada sebuah dinding, di situ dindingnya berlubang-lubang seperti itu. Jadi inletnya bentuknya seperti itu. Jadi ada inletnya itu tertutup,
bukan tertutup ya, istilahnya dibatasi oleh dinding, dan dinding-dindingnya itu berlubang sehingga airnya itu cenderung laminer, berlubang kecil-kecil seperti itu. Tidak berlubang langsung, inletnya nggak langsung terbuka lebar semua itu enggak, tapi ada dinding-dinding lubang kecil seperti itu. Namanya perforated baffle yang tujuannya untuk meratakan aliran sehingga meminimalisasi terjadinya dead zone. Kemudian di sini ada zona pengendapan. Proses pengendapan pada zona pengendapan pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu karakteristik suspensi dan hidrolik kapal. Nah, ini adalah formulanya untuk mendesain bak press sedimentasi. Nah, formula ini menunjukkan bahwa overflow rate merupakan fungsi dari debit dan luas permukaan. Jadi formula ini didapatkan dari fungsi dari debit dan luas permukaan. Nah, untuk mencari kecepatannya kita itu melakukan percobaan di laboratorium dengan ada misal tabung dan proses pengendapan. Nah, kita hitung berapa waktunya di situ, kecepatannya berapa. Nah, dari situ, dari kecepatan dan debit yang kita dapatkan dari percobaan laboratorium, maka kita akan memulai dengan formula ini untuk mendesain. Jadi kita dari percobaan laboratorium itu kita tahu V0-nya berapa, V-nya berapa, kemudian nah ini dari sini kita akan tahu berapa lebarnya, berapa panjangnya, seperti itu. Nah, apabila bak press sedimentasi didesain dengan overflow rate VO, maka partikel yang memiliki kecepatan mengenai Vs lebih besar daripada VO akan tersisih seluruhnya. Partikel yang memiliki kecepatan pengendapan lebih kecil daripada VO akan tersisih sebagian, yaitu partikel yang berada pada kedalaman H2. Gitu. Jadi di percobaan tersebut kita juga akan mencari berapa sih waktunya pengendapan yang optimum sehingga semua partikel terendap sempurna. Nah, kita akan menggunakan formula ini untuk menentukan surface, kemudian panjang dan juga lebar dari dan juga dari kedalaman dari bak press sedimentasi. Kemudian zona pengendapan selanjutnya adalah melakukan simulasi untuk menentukan luas penampang across. Jadi apakah zona tersebut sudah memenuhi apa enggak, seperti itu, sistemnya sudah bagus atau tidak, maka kita perlu melakukan simulasi untuk menemukan luas penampang atau kita kenal dengan across, seperti itu. Tadi kan surface sudah, maka kita perlu tahu across untuk bisa menentukan apa kedalamannya dan sebagainya, kedalaman bak misalnya. Nah, kita juga perlu tahu nilai NRE, Reynolds number-nya. Jadi nilai untuk berdasarkan kita desain nilai Reynolds number dari suatu bak sedimentasi itu harus kurang dari 2000, seperti itu. Dengan cara misalkan kedalaman baknya kita tentukan dulu rentangnya 1,5 sampai 3 meter dengan acuan Reynolds number-nya, dan kedalaman bak dilakukan simulasi untuk menentukan nilai Froude number. Jadi setelah kita mengasumsi 1,5 hingga range ini, dalam range ini 1,5 sampai 3 meter, misalnya kita pilih 2 meter gitu, kita cek nilai Reynolds number-nya dan nilai Froude-nya apakah masuk dalam istilahnya masuk dalam kriteria desain. Jika masuk, maka oke, berarti asumsi yang kita lakukan tadi itu sudah benar. Jika tidak masuk, maka kita perlu melakukan trial lagi berapa kedalaman yang cocok untuk mengendapkan partikulat dengan debit yang air limbah tersebut, seperti itu yang kita desain maksudnya. Kemudian ada zona outlet. Desain outlet biasanya terdiri dari penimpah yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi terjadinya aliran pendek, where loading rate adalah beban pelimpah, dalam hal ini debit air yang harus ditanggung persatuan waktu dan panjangnya. Nah, kita masuk pada pengolahan tahap 2, atau misalkan pengolahan tahap 2 kita memilih lumpur aktif. Jadi pengolahan tahap 2 bisa secara biologis, bisa secara kimia. Misalkan kalau secara biologis kita kenal dengan lumpur aktif dan attached growth system. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lumpur aktif. Seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain
pengolahan limbah tahap 2 dengan sistem biologis, entah itu lumpur aktif ataupun attached growth system, maka kita perlu tahu rasio food per mass. Food ini makanan untuk mikrobanya atau zat organik atau biodegradable organiknya itu berapa, kemudian massnya itu adalah mikrobanya. Jadi rasio F per M ini harus perlu kita perhatikan. Jadi ya rasio foodnya, jumlah makanan mikrobanya dengan jumlah mikrobanya harus sesuai seperti itu. Kemudian karakteristik limbah, apakah biodegradable atau tidak. Kalau misalkan tidak non biodegradable, maka pengolahan biologis tidak bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan dengan pengolahan fisik atau dengan metode pengolahan kimiawi seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter limbahnya, apakah mudah bisa didegradasi oleh mikroba atau tidak seperti itu. Kemudian loading rate-nya berapa. Jadi kita perlu tahu loading rate. Loading rate itu juga untuk menentukan nilai untuk menentukan foodnya. Jadi kita bisa melihat berapa sih jumlah makanan mikrobanya itu dari loading rate ini. Kemudian rasio BOD COD. Nah, ini rasio BOD COD ini berkaitan dengan biodegradable ya. Misalkan rasio BOD-nya itu per COD-nya itu kurang dari 0,3, maka tidak bisa digunakan untuk maka tidak bisa air limbahnya itu diolah dengan pengolahan biologis atau activated sludge atau lumpur aktif ataupun attached growth system, tidak bisa. Jadi rasio BOD dan COD, rasio BOD dan per COD ini digunakan untuk digunakan untuk menentukan karakteristik limbahnya itu biodegradable atau enggak, biodegradable atau tidak seperti itu. Jika nilainya BOD per COD-nya 0,3 ke bawah, maka itu non biodegradable. Jika rasionya itu di atas 0,3, maka itu bisa dikatakan biodegradable seperti itu. Artinya jika biodegradable, maka limbah tersebut bisa diolah dengan pengolahan biologis. Nah, kita masuk ke pengolahan lumpur. Pengolahan lumpur itu ada misalkan sludge drying bed, anaerobic digestion, kemudian filter press. Sludge drying bed ini seperti ini. Contohnya sludge drying bed menggunakan sinar matahari ya, energi sinar matahari. Kemudian di bawahnya ini ada media filtrasi. Jadi lumpur yang masuk ke sini itu terpisah antara zat padatan lumpur dan zat cairnya itu dipisahkan oleh media. Jadi di bawah ini tuh ada media seperti semacam filtrasinya, sehingga lumpur keringnya itu akan tersisa di atas seperti itu. Dan juga ditambah energi sinar matahari sehingga mempercepat proses pengeringan lumpur ini. Kemudian anaerobic digestion. Nah, ini prinsipnya menggunakan mikroorganisme dengan mengolah lumpur tersebut dengan anaerobic digestion. Kemudian filter press dengan proses filtrasi. Jadi ada di situ ada filternya, kemudian ditekan sehingga antara lumpur sama zat cairnya itu terpisahkan. Jadi nanti ada lumpur yang sudah kering, lumpur yang benar-benar kadar airnya itu sangat rendah seperti itu. Ini konsepnya dengan menggunakan filter press, dengan proses filtrasi dan juga diberikan tekanan seperti itu. Nah, ini anaerobic digestion ini menggunakan biologis ya, pengolahan lumpur dengan menggunakan pengolahan biologis dengan sistem anaerobik. Sekian, terima kasih. Mata kuliah kita hari ini diambil dari Flangi MS Tom S Udiana IM 2015, perancangan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga komunal pada daerah pesisir di Kelurahan Metina. Pemecaan Lobain, Kabupaten Roti Dau, Jurnal Teknik Sipil volume 4 nomor 2.
kemudian dari buku MyPKPNED 2004, kemudian Rosdi M 2012, kemudian Yulianti PC 2012, maaf ini maksudnya 2012, titel 1 desain unit operasi sedimentasi instalasi pengolahan air minum Surabaya, jurusan teknik lingkungan ITS. Kalau ini Rosidi ini tahun 2017, kebalik ya. Oke, terima kasih ya adik-adik, selamat belajar, selamat menyimak materinya, dan selamat berakhir pekan.